Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 10. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 10. Energi, bahan bakar dari keunggulan. Kesehatan rakyat benar-benar merupakan fondasi di mana semua kebahagiaan dan semua kekuatan mereka sebagai sebuah negara bergantung. Benjamin Disraeli. Kita telah melihat bahwa fisiologi adalah jalan menuju keunggulan. Salah satu cara untuk memengaruhi fisiologi adalah dengan mengubah cara Anda menggunakan sistem otot Anda. Anda dapat mengubah postur, ekspresi wajah, dan pernapasan Anda. Semua yang saya bicarakan dalam buku ini juga tergantung pada tingkat fungsi biokimia yang sehat. Ini mengasumsikan bahwa Anda sedang membersihkan dan memelihara tubuh Anda, bukan menyumbat dan meracuninya. Dalam bab ini, kita akan melihat dasar penting dari fisiologi, apa yang Anda makan dan minum, dan bagaimana Anda bernafas. Saya menyebut energi sebagai bahan bakar keunggulan. Anda dapat mengubah representasi internal Anda sepanjang hari. Jika biokimia Anda kacau, itu akan membuat otak membuat representasi terdistorsi sensasi. Ini akan membuang seluruh sistem. Bahkan, sangat tidak mungkin Anda akan merasa ingin menggunakan apa yang telah Anda pelajari. Anda bisa memiliki mobil balap terindah di dunia, tetapi jika Anda mencoba menjalankannya dengan bir, itu tidak akan berhasil. Anda dapat memiliki mobil yang tepat dan bahan bakar yang tepat, tetapi jika busi tidak menyala dengan benar, Anda tidak akan mendapatkan performa puncak. Dalam bab ini, saya akan membagikan beberapa pemikiran tentang energi dan bagaimana meningkatkannya ke level puncak. Semakin tinggi tingkat energi, semakin efisien tubuh Anda. Semakin efisien tubuh Anda, semakin baik perasaan Anda dan semakin Anda akan menggunakan bakat Anda untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya tahu secara langsung pentingnya energi dan keajaiban yang dapat dilepaskan dari kelimpahannya. Dulu saya menimbang 268 pon. Saya sekarang menimbang 238. Sebelumnya, saya tidak benar-benar mencari semua cara agar hidup saya berhasil. Fisiologi saya tidak membantu saya menghasilkan hasil yang luar biasa. Apa yang dapat saya pelajari, lakukan, dan ciptakan adalah hal sekunder dari apa yang dapat saya makan dan tonton di TV. Tetapi suatu hari saya memutuskan bahwa saya bosan hidup seperti itu, jadi saya mulai belajar tentang apa yang menghasilkan kesehatan yang luar biasa, dan kemudian saya mencontoh orang-orang yang secara konsisten menghasilkannya dalam diri mereka sendiri. Bidang nutrisi sangat kontradiktif dan membingungkan, namun, pada awalnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah membaca satu buku, dan akan mengatakan lakukan ini dan ini dan ini dan Anda akan hidup selamanya. Jadi saya akan sangat bersemangat, sampai saya membaca buku berikutnya, yang mengatakan jika Anda melakukan semua itu, Anda akan mati, jadi lakukan ini dan itu dan ini. Tentu saja, begitu saya membaca buku ketiga, itu juga bertentangan dengan dua buku pertama. Semua penulis adalah MD, namun mereka bahkan tidak bisa menyetujui dasar-dasarnya. Saya tidak mencari kredensial. Yang saya inginkan adalah hasil. Jadi saya menemukan orang-orang yang menghasilkan hasil dalam tubuh mereka, orang-orang yang bersemangat dan sehat. Saya menemukan apa yang mereka lakukan, dan saya melakukan hal yang sama. Saya menyusun semua yang saya pelajari menjadi serangkaian komitmen atau prinsip untuk diri saya sendiri, dan saya mengaturnya program 60 hari untuk hidup sehat. Saya menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari, dan saya kehilangan 30 pound dalam waktu lebih dari 30 hari. Lebih penting lagi, saya akhirnya menemukan cara hidup yang bebas repot dan tidak berorientasi pada diet. Perhatikan 3 huruf pertama dalam mantra kata diet, care yang menghargai bagaimana tubuh saya bekerja. Saya akan berbagi dengan Anda di sini prinsip-prinsip yang saya jalani untuk 5 tahun terakhir. Namun, sebelum saya melakukannya, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh tentang bagaimana mereka telah mengubah fisiologi saya.
Dulu saya butuh 8 jam tidur. Saya juga membutuhkan 3 jam lelah untuk bangun-bangunkan saya di pagi hari, yang berdering, yang menyala radio, dan satu yang menyalakan lampu. Sekarang, saya bisa memimpin seminar sepanjang malam, pergi tidur pada 1 atau 2 pagi, dan bangun setelah 5 atau 6 jam tidur, merasa benar-benar bersemangat, kuat, dan berenergi. Jika aliran darah saya tercemar, jika tingkat energi saya tercemar, saya akan mencoba membuat sebagian besar fisiologi sangat terbatas. Sebagai gantinya, saya mulai dengan fisikaiologi yang memungkinkan saya mengerahkan seluruh kemampuan fisik dan mental saya. Dalam bab ini, saya akan memberi Anda 6 kunci kekuatan fisiologi yang gigih. Banyak dari apa yang saya katakan akan menantang hal-hal yang selalu Anda yakini. Beberapa di antaranya akan bertentangan dengan gagasan yang Anda miliki sekarang tentang kesehatan yang baik. Tetapi 6 prinsip ini telah bekerja secara spektakuler bagi saya dan orang-orang yang pernah bekerja dengan saya, serta ribuan orang lain yang mempraktikkan ilmu pengetahuan kesehatan yang disebut kebersihan alam. Saya ingin Anda berpikir dengan hati-hati tentang apakah mereka dapat bekerja untuk Anda dan apakah kebiasaan kesehatan Anda saat ini adalah cara paling efektif untuk menjaga kesehatan Anda tubuh. Terapkan ke-6 prinsip itu selama 10 hingga 30 hari dan nilai validitasnya berdasarkan hasil yang dihasilkannya dalam tubuh Anda, bukan dari apa yang mungkin telah Anda yakini selama ini. Pahami cara kerja tubuh Anda, hormati, dan rawat, dan itu akan menjagamu. Anda telah belajar menjalankan otak Anda sendiri. Sekarang Anda harus belajar bagaimana menjalankan tubuh Anda. Ayo mulai with TLX, tinju hei untuk kesehatan hidup, kolameh nafas. Dasar dari kesehatan adalah aliran darah yang sehat, sistemnya yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke semua sel tubuh Anda. Jika Anda memiliki sistem sirkulasi yang sehat, Anda akan berumur panjang dan hidup sehat. Lingkungan itu adalah aliran darah. Apa adalah tombol kontrol untuk sistem itu? Pernafasan. Ini caranya Anda sepenuhnya mengoksidasi tubuh dan dengan demikian merangsang proses listrik setiap sel. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana tubuh bekerja. Pernapasan tidak hanya mengontrol oksigenasi sel, ini juga mengontrol bagaimana cairan getah bening, yang mengandung sel darah putih untuk melindungi tubuh. Apa itu sistem getah bening? Beberapa orang memikirkannya sebagai sistem pembuangan kotoran tubuh. Setiap sel dalam tubuh Anda dikelilingi oleh getah bening. Anda memiliki 4 kali lebih banyak cairan getah bening di tubuh Anda seperti yang Anda lakukan berdarah. Berikut cara kerja sistem getah bening. Darah dipompa dari jantung Anda melalui arteri ke kapiler tipis dan berpori. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke kapiler, di mana mereka kemudian menyebar ke dalam cairan ini di sekitar sel yang disebut getah bening. Sel memiliki kecerdasan atau afinitas untuk apa yang mereka butuhkan, mengambil oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk kesehatan mereka dan kemudian mengeluarkan racun, beberapa yang kembali ke kapiler. Tapi sel-sel mati, darah protein, dan bahan beracun lainnya harus dikeluarkan oleh getah bening sistem. Dan sistem getah bening diaktifkan oleh pernapasan dalam. Sel-sel tubuh bergantung pada sistem getah bening sebagai satu-satunya cara untuk mengalirkan bahan beracun yang besar dan kelebihan cairan, yang membatasi jumlah oksigen. Fluida melewati kelenjar getah bening, di mana sel-sel mati dan semua polson lainnya kecuali protein darah dinetralisir dan dihancurkan. Seberapa penting sistem limfa? Jika itu benar-benar dimatikan selama 24 jam, Anda akan mati sebagai akibat dari protein darah yang terperangkap dan kelebihan cairan di sekitar sel. Aliran darah memiliki pompa jantung Anda. Tetapi sistem getah bening tidak memilikinya. Satu-satunya cara getah bening bergerak adalah melalui pernapasan dalam dan gerakan otot. Jadi,
Jika Anda ingin memiliki aliran darah yang sehat dengan sistem getah bening dan kekebalan yang efektif, Anda perlu bernapas dalam-dalam dan menghasilkan gerakan yang akan merangsangnya. Perhatikan baik-baik setiap program kesehatan yang tidak pertama-tama dan terutama mengajari Anda cara membersihkan tubuh sepenuhnya melalui pernapasan yang efektif. Dr. Jack Shields, seorang ahli limfologi yang sangat dihormati dari Santa Barbara, California, baru-baru ini melakukan penelitian yang menarik tentang sistem kekebalan tubuh. Dia menempatkan kamera di dalam tubuh orang untuk lihat apa yang merangsang pembersihan sistem getah bening. Dia menemukan bahwa napas diafragma yang dalam adalah cara yang paling efektif untuk mencapai ini. Itu menciptakan sesuatu seperti ruang hampa yang menyebarkan getah bening melalui aliran darah dan melipat gandakan kecepatan tubuh mengeluarkan racun. Faktanya, pernapasan dalam dan olahraga dapat mempercepat proses ini sebanyak 13 kali. Jika Anda belum memahami bab ini selain pemahaman pentingnya bernapas dalam-dalam, Anda dapat secara dramatis meningkatkan tingkat kesehatan tubuh Anda. Itulah alasan mengapa sistem kesehatan seperti yoga sangat memusatkan perhatian pada pernapasan yang sehat. Tidak ada yang seperti itu untuk membersihkan tubuh Anda. Tidak perlu terlalu banyak akal sehat untuk menyadari bahwa dari semua elemen yang diperlukan untuk kesehatan yang baik, oksigen adalah yang paling penting. Namun penting untuk dicatat hanya penting itu. Dr. Rachel Warburg, pemenang hadiah Nobel dan Direktur Institut M.R. Planck untuk Fisiologi Sel, mempelajari efek oksigen pada sel. Dia mampu mengubah sel normal dan sehat menjadi sel ganas hanya dengan menurunkan jumlah oksigen yang tersedia untuk mereka. Karyanya ditindaklanjuti di sini di Amerika Serikat oleh Dr. Harry Goldblatt. Dalam 0 UTGL 0 F Experimental Medicine, 1953, Goldblatt menggambarkan eksperimen yang dia lakukan dengan spesies tikus yang belum pernah diketahui memiliki pertumbuhan yang ganas. Dia mengambil sel dari tikus yang baru lahir dan membaginya menjadi 3 kelompok. Salah satu dari 3 kelompok sel V dimasukkan ke dalam stoples sel dan tidak diberi oksigen hingga 30 menit setiap kali. Seperti Dr. L. Warburg, Goldblatt menemukan bahwa setelah beberapa minggu banyak dari sel-sel ini mati, pergerakan sel-sel lain melambat, dan sel-sel lain mulai mengubah strukturnya dengan penampilan dari sel ganas. 2 kelompok sel lainnya yang utama adalah disimpan dalam stoples lonceng yang kandungan oksigennya secara konsisten dipertahankan pada konsentrasi atmosfer. Setelah 30 hari, Dr. Goldblatt menyuntikkan ketiga kelompok sel menjadi 3 kelompok tikus yang terpisah. Setelah 2 minggu, kapan sel-sel telah diserap kembali ke dalam hewan, tidak ada yang terjadi dengan 2 kelompok normal. Namun, semua tikus di kelompok ketiga, yang selnya secara berkala kekurangan oksigen, mengembangkan pertumbuhan ganas. Pekerjaan ini ditindaklanjuti setahun kemudian. Pertumbuhan ganas tetap ganas, dan sel-sel normal tetap normal. Apa ini memberitahu kita? Para peneliti menjadi percaya bahwa kekurangan oksigen tampaknya memainkan peran utama dalam menyebabkan sel-sel luntur, menjadi ganas atau kanker. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas hidup. Ingatlah bahwa kualitas kesehatan Anda sebenarnya adalah kualitas kehidupan sel-sel Anda. Dengan demikian, sistem yang sepenuhnya memberi Anda oksigen tampaknya menjadi prioritas nomor 1, dan bernapas secara efektif adalah tempat untuk memulai. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak tahu cara bernapas. 1 dari 3 orang Amerika terkena kanker. Namun atlet hanya mengalami 1 kasus kanker untuk setiap 7 rata-rata Americans. Mengapa? Studi-studi ini mulai memberi kita penjelasan. Atlet memberikan aliran darah elemen yang paling penting dan vital, oksigen. Penjelasan lainnya adalah bahwa atlet sedang merangsang sistem kekebalan tubuh mereka untuk bekerja secara maksimal dengan merangsang pergerakan getah bening. Izinkan saya berbagi dengan Anda cara bernapas yang paling efektif untuk membersihkan sistem Anda. Anda harus bernapas dalam rasio ini, tarik napas 1 hitungan,
Tahan 4 hitungan, hembuskan 2 hitungan. Jika kamu menghirup selama 4 detik, Anda akan menahan selama 16 dan menghembuskan napas selama 8. Mengapa menghembuskan napas 2 kali selama Anda menarik napas itu ketika Anda menghilangkan racun melalui sistem limfatik Anda? Mengapa tahan 4 kali lebih lama? Begitulah cara Anda dapat sepenuhnya mengoksidasi darah dan mengaktifkan sistem limfatik Anda. Saat Anda bernapas, Anda harus mulai dari dalam perut Anda, seperti penyedot debu yang membuang semua racun dalam sistem darah. Seberapa lapar yang Anda rasakan setelah berolahraga? Apakah Anda ingin duduk dan makan steak besar setelah Anda baru saja berlari sejauh 4 mil? Kita tahu sebenarnya bahwa orang tidak. Kenapa tidak? Karena melalui pernapasan yang sehat, tubuh Anda sudah mendapatkan apa yang paling dibutuhkannya. Jadi, inilah kunci pertama untuk hidup sehat. Berhenti dan ambil 10 napas dalam-dalam, dalam rasio di atas, setidaknya 3 kali sehari. Berapa rasionya? 1 hitungan tarik napas, 4 hitungan tahan, 2 hitungan hembuskan. Misalnya, mulai dari perut, tarik napas dalam-dalam melalui hidung sambil menghitung sampai 7, atau pilih angka yang lebih besar atau lebih kecil berdasarkan kemampuan Anda. Tahan napas Anda untuk hitungan 4 kali dari inhalasi Anda, atau 28. Kemudian hembuskan napas perlahan melalui mulut Anda selama hitungan 2 kali panjang napas Anda, atau 14. Anda seharusnya tidak pernah memaksakan diri mengembangkan kapasitas paru-paru yang lebih besar. Ambil 10 napas dalam-dalam ini 3 kali sehari, dan Anda akan mengalami peningkatan yang dramatis dalam tingkat kesehatan Anda. Tidak ada makanan atau pil vitamin dalam dunia yang dapat melakukan untuk Anda apa yang dapat dilakukan oleh pola pernapasan yang sangat baik. Komponen penting lainnya dari pernapasan keseluruhan yang sehat adalah latihan aerobik setiap hari, berlari tidak apa-apa, meskipun sedikit stres penuh. Berenang sangat baik. Tetapi salah satu latihan aerobik terbaik di segala cuaca adalah trampolin, yang mudah diakses dan mengurangi tekanan pada tubuh Anda. Penting agar latihan trampolin yang terkonsentrasi ini dilakukan tanpa tekanan yang tidak semestinya. Anda dapat perlahan dan hati-hati meningkatkannya sampai Anda dapat melakukannya selama 30 menit tanpa rasa sakit, tanpa stres, dan tanpa kelelahan. Bangunlah fondasi yang kokoh sebelum Anda mulai berlari atau naik turun. Jika Anda berolahraga dengan benar, Anda akan dapat bernapas dalam-dalam dan melanjutkan sampai Anda telah melakukan latihan yang baik. Ada banyak buku tentang trampolin dan bagaimana memperkuat setiap organ dalam tubuh. Silakan ambil waktu untuk mengejar bentuk latihan yang meningkatkan kehidupan ini. Anda akan senang Anda melakukannya. Kedua adalah prinsip makan kaya air. 70% dari planet ini ditutupi dengan air. 80% dari tubuh Anda terdiri dari air. Menurut Anda, apa yang harus mengandung persentase besar dari diet Anda? Anda perlu memastikan bahwa 70% makanan Anda terdiri dari makanan yang kaya akan air. Itu berarti buah-buahan atau sayuran segar, atau mereka jus yang baru diperas. Beberapa orang merekomendasikan minum dari 8 hingga 12 gelas air sehari untuk membuang sistem. Apakah kamu tahu seberapa gila itu? Di tempat pertama, sebagian besar air kita tidak begitu bagus. Kemungkinan mengandung klorin, fluorida, mineral, dan zat beracun lainnya. Minum air suling biasanya merupakan ide terbaik. Tetapi tidak peduli jenis air apa yang Anda minum, Anda tidak dapat membersihkan sistem Anda dengan menenggelamkannya. Jumlah air yang Anda minuman harus ditentukan oleh rasa haus. Aerobik secara harfiah berarti berolahraga dengan udara. Alih-alih mencoba menyiram sistem Anda dengan membanjirinya air, yang harus Anda lakukan adalah makan makanan yang secara alami kaya air, makanan yang mengandung air. Hanya ada 3 jenis di planet ini, buah-buahan, sayuran, dan kecambah. Ini akan memberi Anda banyak air,
zat pembersih yang memberi kehidupan ketika orang hidup dengan pola makan yang rendah kandungan air, fungsi tubuh yang tidak sehat hampir dijamin. Seperti yang dinyatakan Alexander Bryce, MD dalam The Laws of Life and Health, ketika cairan kaki sedikit disuplai, darah mempertahankan lebih tinggi berat jenis dan produk limbah beracun dari jaringan atau perubahan sel hanya dibuang dengan sangat tidak sempurna. Tubuh adalah, oleh karena itu, diracuni oleh ekskresinya sendiri, dan tidak terlalu berlebihan jika alasan utamanya adalah karena jumlah yang cukup cairan belum disuplai untuk membawa limbah dalam larutan. Masalah pembuatan sel. Diet Anda harus secara konsisten membantu tubuh Anda dalam proses pembersihan, daripada membebaninya dengan bau makanan yang tidak dapat dicerna. Penumpukan produk limbah di dalam tubuh memicu penyakit. Salah satu cara untuk menjaga aliran darah dan tubuh sebebas mungkin dari limbah dan racun beracun adalah dengan membatasi konsumsi makanan atau bukan makanan yang membebani organ eliminatif tubuh. Yang lainnya adalah menyediakan air yang cukup ke sistem untuk membantu pengenceran dan penghapusan limbah tersebut. Dr. Bryce melanjutkan, tidak ada cairan yang diketahui oleh ahli kimia yang dapat melarutkan zat padat sebanyak air, yang memang merupakan pelarut terbaik yang pernah ada. Oleh karena itu, jika tersedia dalam jumlah yang cukup, seluruh proses nutrisi dirangsang karena efek melumpuhkan dari produk limbah beracun dikeluarkan oleh larutannya dan selanjutnya diekskresikan oleh ginjal, kulit, usus, atau paru-paru. Jika sebaliknya bahan-bahan beracun ini dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka segala macam penyakit akan muncul. Mengapa penyakit jantung adalah pembunuh terbesar kita? Mengapa kita mendengar tentang orang-orang yang jatuh dan mati di lapangan tenis di umur 40? Salah satu alasannya mungkin karena mereka telah menghabiskan seumur hidup menyumbat sistem mereka. Ingat, kualitas hidup Anda adalah tergantung pada kualitas hidup sel Anda. Jika darah aliran diisi dengan produk limbah, lingkungan yang dihasilkan tidak mempromosikan kehidupan sel yang kuat, bersemangat, dan sehat, atau biokimia yang mampu menciptakan kehidupan emosional yang seimbang bagi individu. Dr. Alexis Carrel, seorang pemenang hadiah Nobel pada tahun 1912 dan kemudian anggota Institut Rockefeller, berangkat untuk membuktikan teori ini dengan mengambil jaringan dari ayam, yang biasanya hidup rata-rata 11 tahun, dan menjaga sel mereka tetap hidup tanpa batas hanya dengan menjaga mereka bebas dari kotoran mereka sendiri dan dengan memasok mereka dengan nutrisi yang mereka butuhkan. Sel-sel ini tetap hidup selama 34 tahun, setelah itu Institut Rockefeller menjadi yakin bahwa mereka dapat membuat mereka tetap hidup selamanya dan dengan demikian memutuskan untuk mengakhiri eksperimen. Berapa persentase makanan Anda yang terdiri dari makanan kaya air? Jika Anda membuat daftar semua hal yang telah Anda telan dalam seminggu terakhir, berapa persentase yang kaya akan air? Akankah 70%? Aku meragukan itu. Bagaimana dengan 50? 25 remaja? Ketika saya menanyakan ini di seminar saya biasanya menemukan bahwa sebagian besar orang makan sekitar 15-20% makanan yang mengandung air. Dan itu pasti lebih tinggi dari populasi secara keseluruhan. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. 15% adalah bunuh diri. Jika Anda tidak percaya saya, lihat saja statistik kanker dan penyakit jantung dan tinjau jenis makanan apa yang National Academy of Sciences merekomendasikan Anda menghindari, dan jumlah kandungan air yang tersedia mampu dalam makanan tersebut. Jika Anda melihat ke alam dan Anda melihat hewan terbesar dan paling kuat, Anda akan menemukan bahwa mereka adalah herbivora. Gorila, gajah, badak, dan sebagainya semuanya hanya makan makanan yang kaya air. Herbivora hidup lebih lama dari karnivora. Pikirkan seekor burung pemakan bangkai. Menurut Anda mengapa terlihat seperti itu? Itu tidak makan makanan yang kaya air. Jika Anda makan sesuatu yang kering dan mati, coba tebak Anda akan terlihat seperti? Saya hanya setengah bercanda dalam hal ini. Sebuah bangunan hanya bisa sekuat dan seanggun bagian-bagiannya.
Hal yang sama berlaku untuk tubuh Anda. Jika Anda ingin merasa sepenuhnya hidup, maka akal sehat menentukan bahwa Anda makan makanan hidup yang kaya air. Sesederhana itu. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa 70% makanan Anda terdiri dari makanan yang mengandung air? Ini sebenarnya sangat sederhana. Pastikan saja mulai sekarang untuk makan salad setiap kali makan. Jadikan buah sebagai camilan yang Anda cari alih-alih permen. Anda akan merasakan perbedaannya ketika tubuh Anda berjalan lebih efisien dan dengan demikian memungkinkan Anda untuk merasa sehebat diri Anda. Ketiga, untuk kesehatan hidup adalah prinsip makanan yang efektif dari mengikat. Belum lama ini, seorang dokter medis bernama Stephen Smith merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Ketika ditanya apa yang membuatnya bisa hidup begitu lama, dia menjawab, jaga perutmu selama 50 tahun pertama, dan itu akan menjagamu selama 50 tahun berikutnya. Kata-kata yang lebih benar tidak pernah diucapkan. Banyak ilmuwan hebat telah mempelajari penggabungan makanan. Dr. Herbert Shelton adalah yang paling terkenal. Tapi apakah Anda tahu siapa itu ilmuwan pertama yang mempelajarinya secara ekstensif? Itu adalah Dr. Ivan Pavlov, orang yang terkenal karena karya inovatifnya dengan stimulus tanggapan beberapa orang mengubah penggabungan makanan menjadi sesuatu yang sangat rumit, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Beberapa makanan tidak boleh dimakan dengan yang lain. Jenis makanan yang berbeda memerlukan jenis cairan pencernaan yang berbeda, dan tidak semua cairan pencernaan kompatibel. Misalnya, apakah Anda makan daging dan kentang bersama? Bagaimana dengan keju dan roti, atau susu dan sereal, atau ikan dan nasi? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kombinasi itu benar-benar merusak sistem internal Anda dan merampas energi Anda? Anda mungkin akan mengatakan bahwa saya masuk akal sampai saat ini, tetapi sekarang saya kehilangan akal. Mari saya jelaskan mengapa kombinasi ini merusak dan bagaimana Anda dapat menghemat sejumlah besar energi saraf yang saat ini Anda buang. Makanan yang berbeda dicerna berbeda dengan penuh semangat. Makanan bertepung, nasi, roti, kentang, dan sebagainya, membutuhkan media pencernaan basa, yang awalnya disuplai di mulut oleh enzim ptialin. Makanan berprotein, daging, susu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sejenisnya, membutuhkan media asam untuk pencernaan, hai asam klorida dan pepsin. Sekarang adalah hukum kimia bahwa dua medium yang berlawanan, asam dan alkali, tidak dapat bekerja secara bersamaan. Mereka menetralisir masing-masing lainnya. Jika Anda makan protein dengan pati, pencernaan terganggu atau terhenti sama sekali. Makanan yang tidak tercerna menjadi tanah bagi bakteria, yang memfermentasi dan menguraikannya, sehingga menimbulkan pencernaan gangguan dan gas. Kombinasi makanan yang tidak cocok merampas energi Anda, dan apapun yang menghasilkan hilangnya energi berpotensi menimbulkan penyakit mengurangi. Ini menciptakan asam berlebih, yang menyebabkan darah menebal dan dengan demikian bergerak lebih lambat melalui sistem, merampas oksigen tubuh. Ingat bagaimana perasaan Anda setelah Anda menyeret diri dari makan malam Thanksgiving tahun lalu? Seberapa kondusif itu untuk kesehatan yang baik, aliran darah yang sehat, untuk fisiologi yang energik, untuk menghasilkan hasil yang Anda inginkan untuk hidup Anda. Apa obat resep terlaris di Amerika Serikat? Apakah Anda tahu? Dulu Valium adalah obat penenang. Sekarang Tagamet, obat gangguan perut. Mungkin ada cara makan yang lebih masuk akal. Itulah yang dimaksud dengan menggabungkan makanan. Inilah cara yang sangat sederhana untuk memikirkannya. Makan hanya satu makanan kental saat makan. Apa itu makanan kental? Ini apa saja makanan yang tidak kaya air. Misalnya, dendeng sapi kental, sedangkan semangka kaya air. Beberapa orang tidak ingin membatasi asupan makanan kental mereka, jadi izinkan saya memberitahu Anda paling tidak yang bisa Anda lakukan. Pastikan Anda tidak makan karbohidrat bertepung dan protein pada waktu makan yang sama. Jangan satukan daging dan kentang itu.
Jika Anda merasa tidak bisa hidup tanpa panas, makan satu saat makan siang dan yang lainnya saat makan malam. Itu tidak terlalu sulit, bukan? Anda bisa pergi ke restoran terbaik di dunia dan berkata, saya akan makan steak tanpa kentang panggang, dan saya akan makan besar salad dan beberapa sayuran kukus. Itu tidak masalah, protein akan bercampur dengan salad dan sayuran karena mereka adalah makanan yang mengandung air. Anda juga bisa memesan kentang panggang, atau dua, tanpa steak dan memiliki salad besar dan sayuran kukus meja makan. Apakah Anda akan meninggalkan makanan seperti ini dengan perasaan lapar? Benar-benar tidak. Apakah Anda bangun dengan lelah di pagi hari, bahkan setelah 6 atau 7 atau 8 jam tidur? Tahu kenapa? Saat Anda tidur, tubuh Anda bekerja lembur untuk mencerna kombinasi makanan yang tidak cocok yang Anda masukkan ke dalam perut Anda. Bagi banyak orang, pencernaan membutuhkan lebih banyak energi saraf daripada hampir semua hal lainnya. Ketika makanan tidak tercampur dengan baik di saluran pencernaan, waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya bisa mencapai 8, 10, 12, atau 14 jam, bahkan lebih. Ketika makanan digabungkan dengan benar, tubuh dapat melakukan tugasnya secara efektif, dan pencernaan berlangsung rata-rata 3 hingga 4 jam, jadi Anda tidak perlu membuang energi untuk pencernaan. Sumber yang sangat baik untuk perawatan menyeluruh tentang subjek penggabungan makanan adalah Food Channel Meaning Matrix. Juga, mantan mitra saya, Harvey dan Marilyn Diamond telah menulis sebuah buku yang sangat bagus berjudul Fit for Life. Itu diisi dengan resep yang dikombinasikan dengan benar. Untuk informasi langsung, lihat bagian kombinasi makanan, dan ikuti saja prinsip-prinsip ini dalam makan Anda. Mari kita genol pada itu. Kunci keempat, hukum konsumsi terkendali. Mengerjakan. Kamu suka makan? Saya juga. Ingin belajar cara makan yang banyak? Ini dia, makanlah sedikit. Dengan begitu, Anda akan berada cukup lama untuk makan banyak. Studi medis demi studi medis telah menunjukkan hal yang sama. Cara paling pasti untuk meningkatkan rentang hidup hewan adalah dengan mengurangi jumlah makanan yang dimakannya. Dr. Cliff M. Chai melakukan satu penelitian terkenal di Cornell University. Dalam eksperimennya, ia mengambil tikus laboratorium dan memotong asupan makanan mereka menjadi 2. Itu menggandakan rentang hidup mereka. Satu studi lanjutan yang dilakukan oleh Dr. Edward J. Massaro di University of Texas bahkan lebih menarik. Massaro bekerja dengan 3 kelompok tikus, satu kelompok makan sebanyak yang dia mau, kelompok kedua mengalami pengurangan asupan makanan sebesar 60%, dan kelompok ketiga dapat makan sebanyak yang diinginkan, tetapi asupan proteinnya dikurangi setengahnya. Ingin tahu apa yang terjadi? Setelah 810 hari, hanya 13% dari kelompok pertama yang masih hidup. Dari kelompok kedua yang konsumsi makanannya dipotong hingga 60%, 97%-nya masih hidup. Setelah makan makanan yang dikombinasikan dengan benar, seseorang harus menunggu setidaknya 3,5 jam sebelum menelan makanan lain. Juga, penting untuk dicatat bahwa minum cairan saat makan mengencerkan cairan pencernaan dan memperlambat proses pencernaan. 1. Makanan protein dan karbohidrat tidak boleh digabungkan. 2. Salad hijau berdaun dapat dimakan dengan protein, karbohidrat, atau lemak apapun. 3. Kipas menghambat pencernaan protein. Jika Anda harus memiliki lemak dengan protein, makan salad sayuran campuran. Ini akan mengimbangi efek penghambatan pada pencernaan. 4. Anda tidak boleh minum cairan dengan atau segera setelah makan. Terdaftar untuk klarifikasi tetapi tidak direkomendasikan. Apakah ada pesan dalam hal ini? Dr. Ray Salford, peneliti uklat terkenal, menyimpulkan, kekurangan gizi sejauh ini merupakan satu-satunya metode yang diketahui secara konsisten menghambat proses penuaan dan memperpanjang masa hidup maksimum hewan berdarah panas.
Studi ini tidak diragukan lagi berlaku untuk manusia karena bekerja di setiap spesies yang dipelajari sejauh ini. Studi menunjukkan bahwa kerusakan fisiologis, termasuk kerusakan normal ransum sistem kekebalan, sangat tertunda oleh makanan larangan. Jadi pesannya sederhana dan jelas, makan lebih sedikit. Hidup lagi aku seperti kamu. Saya suka makan. Ini bisa menjadi bentuk hiburan. Tapi pastikan hiburan Anda tidak membunuh Anda. Jika Anda ingin makan makanan dalam jumlah besar, Anda bisa. Pastikan saja itu makanan yang kaya air. Anda bisa makan lebih banyak salad daripada steak dan tetap bersemangat dan sehat. KG kelima untuk program kesehatan hidup adalah prinsip efektif konsumsi buah. Buah adalah makanan yang paling sempurna. Dibutuhkan energi paling sedikit untuk mencerna dan memberi tubuh Anda imbalan paling banyak. Satu-satunya makanan yang dapat dikerjakan otak Anda adalah glukosa. Buah terutama terdiri dari fruktosa, yang dapat dengan mudah diubah menjadi glukosa, dan paling sering mengandung 90-91% air. Itu berarti membersihkan dan memelihara pada saat yang bersamaan. Satu-satunya masalah dengan buah adalah kebanyakan orang tidak tahu cara memakannya dengan cara yang memungkinkan tubuh menggunakan nutrisinya secara efektif. Anda harus selalu makan buah saat perut kosong. Mengapa? Alasannya adalah buah tidak dicerna terutama di perut. Ini mencerna di usus kecil. Buah dirancang untuk langsung masuk ke perut dalam beberapa menit dan masuk ke usus, di mana ia melepaskan gulanya. Tetapi jika ada daging atau kentang atau pati di dalam perut, buah akan terperangkap di sana dan mulai berfermentasi. Pernahkah Anda makan buah untuk pencuci mulut setelah makan besar dan mendapati diri Anda bersendawa dengan sisa rasa yang tidak nyaman selama sisa malam itu? Alasannya adalah Anda tidak memakannya dengan benar. Anda harus selalu makan buah saat perut kosong. Dari bagian berita informasi dari Sedarlah, 22 Desember 1982, HLM 3. Di saat makan juga penting. Sebaiknya jangan langsung makan sebelum tidur. Kebiasaan yang sangat baik untuk dikembangkan adalah tidak makan makanan selain buah setelah pukul 9. Jenis buah terbaik adalah buah segar atau jus buah segar. Anda tidak ingin minum jus langsung dari kaleng atau gelas wadah dengan tidak? Sebagian besar waktu jus telah dipanaskan dalam proses penyegelan, dan strukturnya menjadi asam. Apakah Anda ingin melakukan pembelian paling berharga yang Anda bisa? Beli pembuat jus. Apakah kamu memiliki mobil? Jual mobil dan beli juicer. Itu juicer akan membawa Anda lebih jauh. Atau beli saja juicernya sekarang. Anda dapat menelan jus seperti halnya buah itu sendiri, dengan perut kosong. Dan jus dicerna begitu cepat sehingga Anda bisa makan 15 atau 20 menit kemudian. Ini bukan hanya saya yang berbicara. Dr. William Castillo, Kepala Studi Jantung Framingham, Massachusetts, telah menyatakan bahwa buah adalah makanan terbaik yang bisa Anda makan untuk melindungi diri sendiri terhadap penyakit jantung. Dia mengatakan buah mengandung bioflavonoid, yang mencegah darah mengental dan menyumbat arteri. Ini juga memperkuat kapiler, dan kapiler yang lemah sering menyebabkan pendarahan internal dan serangan jantung. Belum lama ini saya berbincang dengan seorang pelari maraton di salah satu seminar kesehatan yang saya promosikan. Dia cukup skeptis pada dasarnya, tetapi dia setuju untuk menggunakan buah-buahan dengan tepat dalam makanannya. Bagaimana apa yang terjadi? Dia mengambil 9,5 menit dari waktu maratonnya. Dia memotong waktu pemulihannya menjadi 2, dan dia lolos ke Boston Marathon untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Inilah satu hal terakhir yang saya ingin Anda ingat tentang buah-buahan. Dengan apa Anda harus memulai hari? Apa yang harus Anda miliki untuk sarapan? Apakah Anda pikir itu ide yang cerdas untuk melompat dari tempat tidur dan menyumbat sistem Anda dengan beberapa tumpukan besar makanan yang Anda perlukan sepanjang hari untuk dicerna? Tentu saja tidak.
Yang Anda inginkan adalah sesuatu yang mudah dicerna, yang menyediakan fruktosa yang dapat langsung digunakan tubuh, dan itu membantu membersihkan tubuh. Ketika Anda bangun, dan sepanjang hari senyaman mungkin, jangan makan apapun kecuali buah segar atau jus buah segar. Jaga komitmen ini sampai setidaknya pukul 12 siang setiap hari. Semakin lama Anda bisa pergi hanya dengan buah di tubuh Anda, semakin besar kesempatan bagi tubuh Anda untuk membersihkan dirinya sendiri. Jika Anda mulai menyapih diri Anda dari kopi dan lainnya sampah yang Anda gunakan untuk memuat dokumen tubuh Anda di awal hari itu, Anda akan merasakan aliran vitalitas dan energi baru yang tidak akan Anda percaya. Cobalah selama 10 hari ke depan dan lihat sendiri. Kunci keenam untuk hidup sehat adalah mitos protein. Pernahkah kamu mendengarnya mengatakan bahwa jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup keras dan cukup lama, cepat atau lambat orang akan percaya padamu? Selamat datang di dunia protein yang luar biasa. Tidak ada kebohongan yang lebih besar yang pernah terjadi dikatakan daripada yang manusia membutuhkan diet protein tinggi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Kemungkinan Anda cukup sadar akan asupan protein Anda. Mengapa demikian? Beberapa orang mencari peningkatan level energi. Beberapa orang berpikir mereka membutuhkan protein untuk membantu daya tahan. Beberapa memakannya untuk tulang yang kuat. Kelebihan protein memiliki peluang yang tepat untuk efek positif dalam setiap kasus tersebut. Mari kita temukan model berapa banyak protein yang sebenarnya Anda miliki membutuhkan. Menurut Anda, kapan orang paling membutuhkan protein? Mungkin saat mereka masih bayi. Ibu alam telah menyediakan makanan, air susu ibu, yang menyediakan segala yang dibutuhkan bayi. Tebak berapa banyak protein dalam ASI? 50%, 2 joule persen, 10%? Terlalu tinggi dalam setiap kasus. ASI adalah 2,38% protein saat lahir dan berkurang menjadi 1,6% protein dalam 6 bulan. Itu saja. Jadi dari mana kita mendapatkan gagasan bahwa manusia membutuhkan protein dalam jumlah besar? Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak protein yang kita butuhkan. Setelah 10 tahun mempelajari kebutuhan konsumsi protein manusia, Dr. Mark Hegstad, mantan profesor nutrisi di Harvard Medical School, menegaskan fakta bahwa sebagian besar manusia tampaknya beradaptasi dengan asupan protein apapun yang tersedia untuk mereka. Sebagai tambahan Tion, bahkan orang-orang seperti Francis Lab, yang menulis Diet for a Small Planet, yang selama hampir 1 dekade mempromosikan konsep menggabungkan sayuran untuk mendapatkan semua asam amino esensial, sekarang mengatakan bahwa dia salah, bahwa orang tidak harus menggabungkan protein mereka, bahwa jika Anda makan makanan vegetarian yang cukup seimbang, Anda akan mendapatkan semua protein yang Anda butuhkan. National Academy of Sciences mengatakan bahwa pria dewasa Amerika membutuhkan 56 gram protein sehari. Dalam sebuah laporan oleh International Union of Nutritional Sciences, kami menemukan bahwa setiap negara memiliki kebutuhan protein harian pria dewasa yang bervariasi dari 39 hingga 110 gram per hari. Jadi siapa yang benar-benar punya ide? Mengapa Anda membutuhkan semua protein itu? Agaknya untuk menggantikan apa yang Anda kehilangan. Tapi Anda kehilangannya dalam jumlah kecil melalui ekskresi dan pernapasan sehari. Jadi dari mana mereka mendapatkan angka-angka itu? Kami menelepon National Academy of Science 5 dan menanyakan bagaimana mereka sampai pada angka 56 gram. Bahkan, literatur mereka sendiri mengatakan kami hanya membutuhkan 30, tetapi mereka merekomendasikan 56. Sekarang mereka juga mengatakan bahwa kelebihan asupan protein membebani saluran kemih dan menyebabkan kelelahan. Jadi mengapa mereka merekomendasikan lebih dari yang mereka katakan kita butuhkan? Kami masih menunggu jawaban yang bagus.
Mereka hanya memberitahu kami bahwa mereka dulu merekomendasikan 80 gram, tetapi ketika mereka memutuskan untuk menurunkannya, mereka disambut dengan kemarahan publik yang besar. Dari siapa? Apakah Anda atau saya menelepon untuk mengeluh? Tidak mungkin. Kecaman datang dari kepentingan pribadi yang mencari nafkah melalui penjualan makanan dan produk berprotein tinggi. Apa rencana pemasaran terbesar di dunia? Itu membuat orang berpikir mereka akan mati kecuali mereka menggunakan produk Anda. Itulah yang terjadi dengan protein. Mari kita menganalisis ini dengan benar. Bagaimana dengan gagasan bahwa Anda membutuhkan protein untuk energi? Apa yang tubuh Anda gunakan untuk energi? Pertama, menggunakan glukosa dari buah-buahan, sayuran, dan kecambah. Kemudian menggunakan pati. Kemudian menggunakan lemak. Hal terakhir yang pernah digunakan untuk energi adalah protein. Begitu banyak untuk mitos itu. Bagaimana dengan gagasan bahwa protein membantu membangun daya tahan? Salah. Kelebihan protein memberi tubuh kelebihan nitrogen, yang menyebabkan kelelahan. Semua binaragawan yang dipompa dengan protein tidak dikenal karena kemampuan lari maraton mereka. Mereka terlalu lelah. Nah, bagaimana dengan protein pembangun tulang yang kuat? Salah lagi. Ini kebalikannya. Terlalu banyak protein telah dikaitkan terus-menerus dengan osteoporosis, pelunakan dan melemahnya tulang. Tulang terkuat di planet ini milik vegetarian. Saya dapat memberi Anda 100 alasan mengapa makan daging untuk protein adalah salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan. Salah satu produk sampingan dari metabolisme protein adalah amonia, misalnya. Izinkan saya menyebutkan 2 poin secara khusus. Pertama, daging mengandung tinggi kadar asam urat. Asam urat merupakan salah satu limbah atau sisa tubuh produk kreator yang dihasilkan dari kerja sel hidup. Ginjal mengekstrak asam urat dari aliran darah dan mengirimkannya ke kandung kemih untuk dikeluarkan bersama urea sebagai urin. Jika urat asam tidak segera dan sepenuhnya dikeluarkan dari darah, kelebihannya menumpuk di jaringan tubuh, untuk kemudian dibuat asam urat atau batu kandung kemih, belum lagi efeknya pada ginjal Anda. Orang dengan leukemia biasanya ditemukan sangat kadar asam urat yang tinggi dalam aliran darah mereka. Sepotong daging rata-rata memiliki 14 butir asam urat. Tubuh Anda hanya bisa menghilangkan sekitar 8 butir asam urat dalam sehari. Selain itu, lakukan Anda tahu apa yang memberi rasa pada daging? Asam urat, mulai sekarang hewan mati yang Anda konsumsi. Jika Anda meragukan ini, cobalah makan daging ala halal sebelum dibumbui. Saat darah terkuras, begitu juga sebagian besar asam urat panas tanpa asam urat tidak memiliki rasa. Apakah itu yang ingin Anda masukkan ke dalam tubuh Anda? Asam biasanya dieliminasi dalam urin hewan. Selain itu, daging penuh dengan bakteri pembusuk. Dalam hal Anda bertanya-tanya apa itu bakteri pembusuk, mereka adalah usus besar kuman. Seperti yang dijelaskan Dr. J. Milton Hoffman dalam bukunya, Daftar Missing di Medical Journey, Uyum yang ahli kimia makanan di It's Fifth Reoning Kebadi Chemistry, halaman UJ, ketika hewan masih hidup, proses osmotik di usus besar mencegah bakteri pembusuk masuk ke hewan. Ketika hewan itu mati, proses osmotik hilang dan bakteri pembusuk berkerumun melalui dinding usus besar dan ke dalam daging. Mereka melunakkan dagingnya. Anda perhatikan daging harus menua. Berapa usia atau melunakannya daging adalah bakteri pembusuk. Pakar lain mengatakan tentang bakteri dalam daging, bakteri di daging identik dalam karakter dengan kotoran dan lebih banyak di beberapa daging daripada di kotoran segar. Semua daging menjadi terinfeksi kuman kotoran hewan dalam proses penyembelihan dan jumlahnya semakin banyak semakin lama daging disimpan di gudang. Itukah yang ingin kamu makan? Jika Anda benar-benar harus makan daging, inilah yang harus Anda lakukan. Pertama, dapatkan dari sumber yang menjamin penggembalaan padang rumput, yaitu sumber yang menjamin tidak memiliki hormon pertumbuhan atau DES. Kedua, drastis, potong asupan Anda. X4A1, M maksimum baru Anda 1 porsi daging per hari.
Saya tidak mengatakan bahwa hanya dengan tidak makan daging Anda akan sehat, saya juga tidak mengatakan jika Anda makan daging, Anda tidak bisa sehat. Tak satu pun dari dua pernyataan ini akan benar. Banyak pemakan daging lebih sehat daripada vegetarian hanya karena beberapa vegetarian memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa jika mereka tidak makan daging, mereka bisa makan apa saja. Saya tentu tidak menganjurkan itu. Tetapi Anda harus tahu bahwa Anda bisa lebih sehat dan lebih bahagia daripada sekarang dengan memutuskan bahwa Anda tidak lagi ingin memakan daging dan kulit makhluk hidup lainnya. Anda tahu kesamaan Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, Henry David Thoreau, George Bernard Shaw, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Dr. Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi. Mereka semua adalah vegetarian. Bukan sekelompok orang yang buruk untuk dijadikan model, bukan? Apakah produk susu lebih baik? Dalam beberapa hal, mereka bahkan lebih buruk. Setiap hewan memiliki susu dengan keseimbangan unsur yang tepat untuk hewan tersebut. Banyak masalah dapat timbul dari minum susu hewan lain, termasuk sapi. Misalnya, hormon pertumbuhan yang kuat dalam susu sapi dirancang untuk membesarkan anak sapi dari 90 pon saat lahir menjadi 1000 pon saat matang secara fisik 2 tahun kemudian. Sebagai perbandingan, seorang bayi manusia lahir dengan berat 6-8 pon dan mencapai kematangan fisik pada 100-200 pon 21 tahun kemudian. Ada kontroversi besar mengenai efeknya pada populasi kita. Dr. William Ellis, pakar besar produk susu dan pengaruhnya terhadap aliran darah manusia, menyatakan bahwa jika Anda ingin alergi, minumlah susu. Jika ingin sistem tersumbat, minumlah susu. Alasannya, kata dia, adalah bahwa hanya sedikit orang dewasa yang dapat memetabolisme protein dalam susu sapi dengan baik. Protein utama dalam susu sapi adalah kasein, yang dibutuhkan metabolisme sapi untuk kesehatan yang baik. Namun, kasein bukanlah yang dibutuhkan manusia dengan benar. Menurut penelitiannya, baik bayi maupun orang dewasa memiliki kesulitan mencerna kasein. Studinya menunjukkan bahwa, setidaknya pada bayi, 50% atau lebih kasein tidak dicerna. Protein yang dicerna sebagian ini sering memasuki aliran darah dan mengiritasi jaringan, menciptakan kerentanan terhadap alergi. Akhirnya, hati harus membuang semua protein sapi yang dicerna sebagian ini, dan itu pada gilirannya menempatkan beban berat yang tidak perlu pada seluruh sistem ekskresi, dan pada hati khususnya. Sebaliknya, laktalbumin, protein utama dalam ASI, mudah untuk dicerna manusia. Mengenai minum susu untuk kalsium, Ellis menyatakan bahwa setelah melakukan tes darah pada lebih dari 25.000 orang, ia menemukan bahwa mereka yang minum 3, 4, atau 5 gelas susu sehari memiliki kadar kalsium darah paling rendah. Menurut Ellis, jika Anda khawatir tentang mendapatkan cukup kalsium, cukup makan banyak sayuran hijau, mentega wijen, atau kacang-kacangan, yang semuanya sangat kaya kalsium dan mudah untuk digunakan tubuh. Juga, penting untuk dicatat bahwa jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak kalsium, dapat menumpuk di ginjal Anda dan membentuk batu ginjal. Jadi, untuk menjaga konsentrasi darah Anda relatif rendah, tubuh Anda menolak sekitar 80% dari kalsium yang Anda makan. Namun, jika Anda khawatir ada sumber selain susu, misalnya, lobak hijau, berat untuk berat badan, mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dari susu. Berdasarkan banyak ahli, kekhawatiran kebanyakan orang tentang kalsium tidak beralasan. Apa efek utama susu bagi tubuh? Ini menjadi penyumbatan, massa pembentuk lendir yang mengeras dan menyumbat dan menempel pada semua yang ada di dalam usus kecil, membuat pekerjaan tubuh menjadi jauh lebih sulit. Bagaimana dengan keju? Ini hanya susu pekat. Ingat, dibutuhkan 4-5 liter susu untuk membuat 1 pon keju.
Kandungan lemaknya saja sudah cukup menjadi alasan untuk membatasi asupannya. Jika Anda benar-benar menginginkan keju, potong sedikit dalam salad besar. Dengan begitu Anda memiliki banyak makanan kaya air untuk melawan beberapa efek penyumbatannya. Bagi sebagian orang, melepaskan keju terdengar mengerikan. Saya tahu Anda menyukai pizza dan brie Anda. Yogurt. Ini, sama buruknya. Es krim. Itu bukan sesuatu yang akan mendukung Anda untuk menjadi yang terbaik. Namun, Anda tidak harus melepaskan rasa atau tekstur yang luar biasa itu. Anda dapat menempatkan beku pisang melalui juicer untuk menciptakan sesuatu yang rasanya dan terasa seperti es krim tetapi benar-benar memelihara tubuh Anda. Bagaimana dengan keju cottage? Tahukah Anda apa yang digunakan banyak perusahaan susu untuk mengentalkan keju cottage mereka dan membuatnya saling menempel? Plester Paris, kalsium sulfat. Tidak bercanda. Itu diperbolehkan dalam standar federal, meskipun penggunaannya bertentangan dengan hukum di California, namun, jika keju cottage dibuat dalam keadaan yang diizinkan, keju tersebut dapat dikirim ke California dan dijual di sana. Dapatkah Anda bayangkan mencoba menciptakan aliran darah yang bersih dan mengalir bebas, dan kemudian mengisinya dengan plester dari Paris? Mengapa kita belum pernah mendengar hal-hal ini tentang produk susu depan? Untuk banyak alasan, beberapa ada hubungannya dengan pengkondisian masa lalu dan sistem kepercayaan. Yang lain mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa kita, pemerintah federal, menghabiskan sekitar 2 miliar dolar per tahun untuk menangani surplus susu. Bahkan, menurut New York Times, 18 November 1983, strategi terbaru adalah kampanye iklan pemerintah untuk mendorong konsumsi tambahan produk susu, meskipun iklan tersebut bertentangan langsung dengan kampanye pemerintah lainnya yang memperingatkan bahaya mengonsumsi terlalu banyak lemak. Gudang pemerintah sekarang menonjol dengan 1 miliar pon susu kering, 400 miliar pon mentega, dan 900 juta pon keju. Omong-omong, ini tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap industri susu. Saya pikir peternak sapi perah adalah beberapa individu yang bekerja paling keras dalam budaya kita. Tapi itu tidak berarti bahwa saya akan contir yaitu menggunakan produk mereka jika menurut saya produk tersebut tidak mendukung saya untuk menjadi yang terbaik secara fisik. Dulu aku seperti kamu yang sekarang. Pizza adalah makanan favorit saya. Saya tidak berpikir saya bisa menyerah. Tetapi sejak saya melakukannya, saya merasa jauh lebih baik sehingga tidak ada kesempatan dalam sejuta tahun saya akan pernah kembali. Mencoba menggambarkan perbedaan itu seperti mencoba menggambarkan aroma bunga mawar kepada seseorang yang belum pernah menciumnya. Mungkin Anda harus mencoba mencium aroma mawar itu sebelum membuat penilaian tentangnya. Cobalah menghilangkan susu dan membatasi asupan produk susu lainnya selama 30 hari dan menilai dari hasil yang Anda rasakan di tubuh Anda. Seluruh buku ini dirancang bagi Anda untuk mengambil informasi, putuskan apa yang menurut Anda berguna, dan buang apa yang Anda temukan tidak apa-apa. Namun, mengapa tidak menguji semua prinsip sebelumnya Anda menilai mereka? Cobalah 6 prinsip sistem kesehatan hidup coba selama 10 hingga 30 hari ke depan, atau untuk seumur hidup, dan nilai sendiri apakah itu menghasilkan tingkat energi yang lebih tinggi dan perasaan semangat yang mendukung Anda dalam semua yang Anda lakukan. Biarkan saya memberi Anda satu peringatan kecil. Jika Anda mulai bernapas secara efektif dengan cara yang merangsang sistem getah bening Anda dan Anda mulai menggabungkan makanan Anda dengan benar dan makan 70% makanan yang mengandung air, apa yang akan terjadi? Ingat apa yang dikatakan Dr. Bryce tentang kekuatan air. Pernahkah kamu melihat kebakaran dimulai di gedung dengan hanya beberapa pintu keluar? Semua orang berebut untuk pintu keluar yang sama. Tubuh Anda bekerja dengan cara yang sama. Ini akan mulai membersihkan sampah yang telah menumpuk di sistem Anda selama bertahun-tahun.
dan mungkin menggunakan energi barunya untuk melakukannya secepat mungkin. Jadi Anda mungkin tiba-tiba mulai bersin dengan lendir berlebih. Apakah itu berarti Anda masuk angin? Bukan, kamu makan dingin, Anda menciptakan dingin oleh kebiasaan makan yang buruk selama bertahun-tahun? Tubuh Anda sekarang mungkin memiliki energi untuk menggunakan organ eliminatif Anda untuk membersihkan diri dari produk limbah berlebih yang sebelumnya disimpan dalam jaringan dan aliran darah. Sejumlah kecil orang mungkin melepaskan racun yang cukup dari jaringan mereka ke aliran darah untuk menghasilkan sedikit sakit kepala. Haruskah mereka meraih ekstradrin? Tidak. Mana Anda ingin racun itu keluar atau masuk? Di mana Anda ingin kelebihan lendir itu, di sapu tangan Anda atau di paru-paru Anda? Ini kecil harga yang harus dibayar untuk membersihkan kebiasaan kesehatan yang buruk selama bertahun-tahun. Biaya orang, meskipun tidak akan memiliki reaksi negatif sama sekali, tetapi akan merasa rasa energi dan kesejahteraan yang meningkat. Jelas, hanya ada ruang terbatas dalam buku ini untuk dibahas diet. Begitu banyak mata pelajaran, seperti lemak dan minyak, gula, rokok, DLL, telah ditinggalkan. Jadi saya berharap bab ini akan memacu Anda untuk melakukan penelitian kesehatan pribadi Anda sendiri. Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut tentang sudut pandang saya, Anda dapat menulis kepada Robbins Research Institute di Del Mar, California, untuk daftar bahan yang mungkin dapat mendukung Anda, seperti informasi atau resep. Atau Anda dapat menghubungi American Natural Hygiene Society, 81 Joule 855 6607, yang sudut pandangnya saya bagikan dan dukung. Ingat, kualitas fisiologi kita memengaruhi persepsi kita dan perilaku. Kami melihat lebih banyak bukti setiap hari bahwa makanan cepat saji, dan zat aditif serta bahan kimia di Amerika menyebabkan limbah yang terperangkap di dalam tubuh, dan limbah tersebut mengubah tingkat oksigenasi dan energi listrik tubuh, berkontribusi pada segala hal mulai dari kanker hingga kejahatan. Salah satu dari hal paling mengerikan yang pernah saya baca adalah diet orang kronis kenakalan remaja, diceritakan oleh Alexander Strauss dalam bukunya Diet, Crime and Delinquent. Untuk payudara, anak itu makan 5 cangkir sugar smacks dengan setengah sendok teh tambahan gula, 1 donat berlapis, dan 2 gelas susu. Dia mengemil tali licorice sepanjang 1 kaki dan 1 batang dendeng sapi berukuran 6 inci. Kemudian untuk makan siang dia makan 2 hamburger, kentang goreng, lebih banyak licorice, porsi kecil hijau kacang-kacangan, dan sedikit atau tanpa salad. Dia mengemil roti putih dan susu coklat sebelum makan malam. Lalu dia punya selai kacang sandwich dan jeli di atas roti putih, sekaleng sup tomat, dan segelas 10 ons Kool-Aid 5 Walnut Cutter. Dia punya semangkuk es krim, permen maraton, dan segelas kecil air. Berapa banyak lagi gula yang bisa diserap tubuh? WBAT persentase makanan yang dia makan tinggi kadar airnya? Dulu dikombinasikan dengan benar. Sebuah masyarakat yang membesarkan anak-anaknya dengan diet yang bahkan sangat mirip dengan ini meminta masalah. Apakah menurut Anda makanan ini memengaruhi fisiologinya dan dengan demikian keadaannya dan perilaku? Anda bertaruh pada pertanyaan penemu perilaku bergizi Tionaire. Ini anak laki-laki 14 tahun memeriksa mengikuti gejala. Setelah saya tertidur, saya bangun dan tidak bisa kembali tidur. Saya sakit kepala, saya merasakan gatal atau rasa perih di kulit saya, perut atau usus saya sakit, saya mudah memar atau tanda hitam kebiruan, saya mengalami mimpi buruk atau buruk mimpi, aku pingsan, pusing, atau berkeringat dingin atau lemah. 1. Saya merasa lapar atau ingin pingsan jika saya tidak sering makan. Saya sering melupakan banyak hal, saya menambahkan gula ke sebagian besar makanan atau minuman yang saya makan atau minum, saya sangat gelisah, saya tidak dapat bekerja di bawah tekanan,
sulit untuk memutuskan banyak hal, saya merasa tertekan, saya terus-menerus mengkhawatirkan banyak hal. Saya menjadi bingung. Saya menjadi depresi atau merasa sedih karena tidak ada apa-apa. Saya meledakkan hal-hal kecil di luar proporsi dan dengan mudah kehilangan kesabaran. Saya menjadi takut. Saya merasa sangat gugup. Saya sangat emosional. Aku menangis tanpa alasan yang jelas. Apakah Anda bertanya-tanya bahwa, datang dari negara bagian ini, pemuda ini menciptakan perilaku nakal? Untungnya, dia dan banyak yang suka dia sekarang membuat perubahan radikal dalam perilaku mereka, bukan karena mereka dihukum dengan hukuman penjara yang lama, tetapi karena sumber utama dari perilaku mereka, keadaan biokimia mereka, telah diubah melalui diet. Perilaku kriminal tidak hanya di dalam pikiran, variabel biokimia mempengaruhi keadaan dan dengan demikian perilaku. Pada tahun 1952, Dekan James Simmons dari Harvard School Kesehatan Masyarakat menyatakan, ada kebutuhan khusus untuk pendekatan untuk penyelidikan penyakit mental hari itu tidak mungkin saja hari ini kita menghabiskan terlalu banyak waktu, tenaga, dan uang mencoba membersihkan tangki septik pikiran, dan itu kita bisa lebih menguntungkan mencoba menemukan dan menghapus yang spesifik penyebab biologis penyakit mental. Diet Anda mungkin tidak membuat Anda menjadi penjahat, tetapi mengapa tidak mengembangkan gaya hidup yang sepenuhnya mendukung Anda untuk selalu berada dalam fisiologi yang paling banyak akal? Saya telah menikmati gaya hidup bebas penyakit selama bertahun-tahun, namun, adik laki-laki saya terus-menerus lelah dan sakit parah selama rentang waktu yang sama. Saya berbicara dengannya tentang hal ini pada beberapa kesempatan, dan setelah melihat perubahan dalam kesehatan saya selama 7 tahun terakhir, dia bersedia untuk membuat keputusan mengubah. Namun tantangan yang tak terelakkan terjadi saat ia berusaha mengubah pola makannya. Dia akan mengembangkan keinginan untuk makanan yang kurang diinginkan. Berhenti dan berpikir. Bagaimana Anda mendapatkan keinginan? Baiklah, pertama mari menyadari Anda tidak mendapatkan keinginan, Anda membuatnya dengan care. Anda mewakili hal-hal untuk diri sendiri. Memang, banyak dari ini biasanya tidak sadar. Namun, bagi Anda untuk masuk ke kondisi perasaan keinginan yang kuat untuk beberapa jenis makanan, Anda harus membuat jenis tertentu representasi internal. Ingat, hal-hal tidak baru saja terjadi. Untuk setiap akibat, ada sebab. Keinginan kakakku, atau fetis, jika kau mau, adalah untuk ayam goreng yang beruntung. Dia akan mengemudi oleh salah satu kolonel setempat, dan itu akan segera memicu ingatan ketika dia memilikinya. Dia akan membayangkan perasaan renyah, kinestetik submodalities gustatory, di mulutnya, dan dia akan memikirkan kehangatan dan tekstur makanan saat turun ke tenggorokannya. Nah, setelah beberapa saat, salad pasti keluar, ayam goreng masuk. Jadi suatu hari, tak lama setelah saya menemukan bagaimana menggunakan submodalities untuk membuat perubahan, dia akhirnya meminta saya membantu HLM dalam mengendalikan dorongan ini, yang sapu untuk mencapai tujuan diet dan kesehatannya. Saya memintanya untuk membentuk representasi internal dari makan Kentucky Fried Chicken. Dalam sekejap, dia mengeluarkan air liur. Lalu saya minta dia menjelaskan visualnya, submodalitas pendengaran, kinestetik, dan gustatori dari internalnya representasi secara rinci. Gambar itu ke kanan. Ukuran aslinya, film, fokus, dan berwarna. Dia bisa mendengar dirinya berkata, ini enak sekali, saat dia memakannya. Dia menyukai rasa renyah dan kehangatan. Lalu aku menyuruhnya mewakili satu makanan yang paling dia benci, sesuatu yang akan membuatnya muak perut hanya untuk memikirkannya. Wortel. Saya tahu ini sebelumnya karena setiap kali saya minum jus wortel, dia akan berubah menjadi hijau. Saya memintanya menjelaskan secara rinci submodalitas wortel. Dia bahkan tidak mau memikirkan mereka. Dia mulai merasa mual. Dia bilang wortelnya ada di bawah dan di kiri. Mereka gelap, sedikit lebih kecil dari kehidupan,
bingkai diam, dan perasaan dingin. Miliknya representasi pendengaran adalah, hal-hal ini menjijikan. Saya tidak ingin harus memakannya. Aku benci mereka, kinestetiknya dan submodalitas gustatori adalah perasaan lemas, biasanya terlalu matang, suam-suam kuku, lembek, rasa busuk. Saya mengatakan kepadanya untuk makan beberapa dalam pikirannya. Dia mulai benar-benar merasa sakit, mengatakan dia tidak bisa. Saya bertanya, jika Anda melakukannya, bagaimana rasanya turun ke tenggorokan? Dia bilang dia akan siap untuk muntah. Setelah benar-benar mendapatkan perbedaan antara bagaimana dia mewakili Kentucky Fried Chicken dan wortel, saya bertanya apakah dia ingin mengungkapkan perasaannya tentang keduanya untuk mendukung makannya dengan cara yang menghasilkan hasil yang sehat. Dia berkata yakin, dengan nada pesimis seperti yang sering ku dengar selama ini. Jadi saya minta dia mengganti semua submodalities. Saya minta dia mengambil fotonya ayam dan pindahkan ke bawah dan ke sisi kiri. Aku di tengah-tengah ada reaksi jijik di wajahnya. Saya memintanya membuat gambar itu lebih gelap dan lebih kecil dari kehidupan, mengubahnya menjadi bingkai diam, dan berkata pada dirinya sendiri, hal ini menjijikan. Saya tidak ingin harus memakannya. Aku benci itu, dalam nada suara yang dia gunakan sebelumnya untuk wortel. Saya menyuruhnya mengambil ayam di benaknya, rasakan betapa lemasnya, rasakan minyak suam-suam kuku, busuk, lembek di dalamnya dia. Dia mulai terlihat sakit lagi. Saya menyuruhnya makan sepotong, dan dia sebenarnya mengatakan tidak. Mengapa? Karena sekarang ayam sedang memberikan otaknya sinyal yang sama seperti yang digunakan wortel, jadi dia merasakan hal yang sama tentangnya. Akhirnya saya membuatnya secara mental menggigit ayam, dan dia berkata, saya pikir saya akan muntah. Saya kemudian mengambil representasinya tentang wortel dan melakukan yang sebaliknya. Saya menyuruhnya memasangnya di sisi kanan, buat wortel seukuran aslinya, cerah, warnanya terfokus, dan berkata pada dirinya sendiri, ini enak sekali, sambil memakannya, merasakan teksturnya yang hangat dan renyah. Sekarang gak menyukai wortel. Malam itu kami pergi keluar untuk makan malam, dan dia memesan wortel untuk pertama kalinya di masa dewasanya kehidupan. Dia tidak hanya menikmatinya, tapi kami melewati kolong untuk sampai ke sana. Dia mempertahankan preferensi diet ini sejak saat itu. Dalam 5 menit saya bisa melakukan sesuatu yang mirip dengan saya istri, Becky. Aku menyuruhnya mengganti submodalitas coklatnya, kaya, manis, lembut, dengan makanan yang membuatnya merasa sakit, tiram, bergoyang-goyang, licin, bau. Dia belum menyentuh coklat sejak 6 kunci dalam bab ini dapat menjadi milik Anda untuk digunakan untuk membuat pengalaman kesehatan yang Anda inginkan. Luangkan waktu sejenak dan bayangkan diri Anda sebulan dari sekarang telah benar-benar mengikuti prinsip dan konsep yang telah kita bicarakan. Lihat diri Anda setelah mengubah biokimia Anda dengan makan dan bernapas secara efektif. Bagaimana jika Anda memulai hari Anda dengan mengambil 10 napas dalam, bersih, dan kuat yang menyegarkan seluruh sistem Anda? Bagaimana jika Anda memulai setiap hari dengan perasaan waspada dan gembira serta mengendalikan tubuh Anda? Bagaimana jika Anda mulai makan sehat, bersih, bernyanyi, makanan yang mengandung air dan berhenti makan daging dan produk susu yang membuat stres dan menyumbat sistem Anda? Apa jika Anda mulai menggabungkan makanan dengan benar sehingga energi Anda tersedia mampu untuk hal-hal yang benar-benar penting? Gemuk jika Anda pergi ke tempat tidur setiap malam merasa Anda telah mengalami semangat total yang memungkinkan Anda untuk menjadi semua yang Anda bisa? Bagaimana jika Anda merasa seolah-olah Anda menjalani kesehatan, dan Anda memiliki energi yang tidak pernah Anda impikan? Apakah mungkin? Jika Anda melihat orang itu dan menyukai apa yang Anda lihat, maka setiap hal yang saya tawarkan Anda dengan mudah dalam genggaman Anda. Hanya dibutuhkan sedikit disiplin, tidak terlalu banyak, karena begitu Anda melanggar kebiasaan lama, Anda tidak akan pernah kembali.
Untuk setiap usaha yang disiplin, ada banyak pahala. Jadi jika Anda menyukai apa yang Anda lihat, lakukanlah. Mulailah hari ini dan itu akan mengubah hidup Anda selamanya. Sekarang Anda tahu bagaimana menempatkan diri Anda dalam kondisi terbaik untuk menghasilkan hasil, mari kita temukan